Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Laurencia dengan NPM 2411021048. Dan pada kali ini saya akan memaparkan tugas akhir mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh BI Rate, Divisi Anggaran dan Kepemilikan Asing terhadap Yield SBN 10 tahun pada periode 2008 hingga 2024. Nah, penelitian ini berbasis data sekunder tahunan dari tahun 2008 hingga 2024 yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor makroekonomi domestik yang mendeterminasi biaya utang jangka panjang pemerintah Indonesia. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Nah, jadi urgensi dari penelitian ini didasarkan pada peran vital yield SBN tenor 10 tahun sebagai suku bunga bebas resiko di Indonesia. Dan suku bunga ini menjadi acuan dasar dalam pembentukan biaya modal atau cost of fund bagi sektor korporasi secara makro. Dan sepanjang periode 2008 hingga 2024, volatilitas di pasar obligasi ini bergerak sangat dinamis akibat berbagai guncangan ekonomi domestik dan juga global. Nah, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua celah kajian utama. Pertama, terkait defisit anggaran berdasarkan literatur ekonomi internasional. Ekspansi fiskal melalui penambahan defisit anggaran biasanya akan memicu kenaikan suku bunga karena terjadinya perebutan likuiditas di pasar keuangan. Namun di Indonesia memiliki kondisi yang cukup unik. Karena adanya batas legal defisit maksimal 3% dari PDB serta adanya kebijakan bauran skema burden sharing oleh Bank Indonesia sehingga dampak negatif dari defisit tersebut dapat diredam. Nah, kedua yaitu terkait defisit kepemilikan asing. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran struktural di mana porsi kepemilikan asing di pasar SBN ini menyusut drastis dari di atas 35% menjadi di bawah 15% pada tahun 2024. Meskipun indikator investor asing banyak yang keluar dari pasar domestik, pasar keuangan kita terbukti tetap stabil. Nah, fenomena ini terjadi karena optimalnya peran investor institusi domestik seperti Perbankan Nasional, BPJS, dan dana pensiun yang bertindak sebagai penyerap guncangan melalui agenda pendalaman pasar keuangan. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam 4 persyaratan esensial. Bagaimana pengaruh parsial dari BI rate, defisit anggaran, dan kepemilikan asing terhadap yield SBN 10 tahun serta bagaimana pengaruh ketiganya secara bersama-sama. Untuk menjaga konsistensi data, ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh periode maksimal pengamatan tahun 2008 hingga 2024 yang menghasilkan 17 observasi tahunan. Nah, selanjutnya untuk sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian ini untuk menguji, mengkalkulasi, dan membuktikan secara empiris arah hubungan serta derajat elastisitas pengaruh dari BI rate, defisit anggaran, dan kepemilikan asing terhadap pergerakan yield SBN 10 tahun baik secara parsial maupun simultan. Nah, di sini ada manfaatnya. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi ganda secara teoritis. Hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur makrofinansial terkait struktur suku bunga serta relevansi teori fiskal di negara berkembang secara praktis. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi DJPPR Kementerian Keuangan dalam manajemen portofolio utang, bagi Bank Indonesia dalam mengukur transmisi kebijakan moneter, serta bagi investor dalam menyusun strategi alokasi aset pendapatan tetap. Nah, kemudian di sini ada tinjauan pustaka dan kerangka teori. Nah, fondasi teoritis dalam penelitian ini dibangun di atas 3 pilar, yaitu ekspektasi hipotesis atau teori ekspektasi yang menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada teori fiskal terkait dengan defisit anggaran terhadap pasar dana pinjaman atau loanable fund theory.
serta portfolio balance theory yang membedah perilaku penyesuaian aset oleh investor. Alur logika pemikiran tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model estimasi yang tertera pada slide ini. Kemudian di sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan basis data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPS, dan PHEI atau Investing. Spesifikasi model yang diajukan berbentuk regresi linear berganda dengan model semi-log atau line-log yang diestimasi menggunakan metode ordinary least square atau OLS, yaitu dimana yield sama dengan beta 0 ditambah beta 1, BI rate ditambah beta 2, kepemilikan asing ditambah beta 3, lend maksudnya tadi beta 2 defisit anggaran, kemudian ditambah beta 3 lend kepemilikan asing ditambah error. Nah, di mana Y ini mewakili yield SBN 10 tahun, X1 adalah BI rate, X2 adalah defisit anggaran, dan lend X3 nya adalah logaritma natural dari kepemilikan asing. Nah, guna menjamin ketepatan hasil komputasi, seluruh proses pengujian statistik dilakukan secara paralel menggunakan dua perangkat lunak, yaitu eFuse dan juga Stata. Nah, kemudian di sini ada masuk pada inti analisis data. Bagian ini saya akan memaparkan secara mendalam melalui 3 kriteria pengujian statistik, yaitu uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan pengukuran daya jelas model melalui koefisien determinasi R². Nah, di sini analisis uji parsial pada tingkat signifikansi alfa 5%. Nah, jadi variabel BI rate ini mencatatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,83 dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat, di mana p-value berada di angka 0,001. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari standar 0,05, maka keputusannya H0 itu ditolak dan menerima hipotesis alternatif pertama atau H1. Nah, hal ini membuktikan secara empiris bahwa BI rate itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield SBN 10 tahun. Kenaikan suku bunga acuan moneter jangka pendek akan diproses secara langsung oleh kenaikan biaya pinjaman jangka panjang pemerintah. Nah, kemudian di sini ada defisit anggaran. Variabel ini menghasilkan nilai koefisiensi regresi sebesar min 0,14 dengan nilai p-value sebesar 0,433. Mengingat nilai probabilitas ini berada jauh di ambang batas 0,05, maka keputusannya H0 ditolak dan H2 nya ditolak. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa secara parsial naik turunnya rasio defisit anggaran pemerintah terhadap PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan yield SBN 10 tahun. Nah, kemudian ada variabel kepemilikan asing. Nilai koefisiennya jadi variabel ini menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,05 dengan nilai p-value sebesar 0,914. Karena angka signifikansi jauh melampaui alfa 5%, maka keputusannya H0 ditolak dan hipotesis alternatif ketiganya itu ditolak juga. Nah, secara statistik temuan ini membuktikan bahwa perubahan proporsi kepemilikan asing investor asing di pasar obligasi negara secara parsial tidak mempengaruhi pergerakan yield SBN jangka panjang secara signifikan. Nah, untuk uji simultan uji F-nya itu untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap
variable dependent, kita merujuk pada nilai probabilitas. Hasil olah data menunjukkan nilai probabilitas itu sebesar 0,0043. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, kita secara sah mengambil keputusan bahwa 0 ini ditolak, dan juga hipotesis alternatif keempat ini diterima. Nah, hal ini memberikan bukti empiris yang valid bahwa secara simultan atau bersama-sama BI rate, defisit anggaran, dan kepemilikan asing itu memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap yield SBN 10 tahun. Nah, kemudian ada analisis koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar tercatat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable dependent diukur melalui adjusted R-square ini. Nah, nilai adjusted R-square ini dalam model ini tercatat sebesar 0,05383 atau 53,83%. Nah, angka ini merepresentasikan bahwa sebesar 53,83% variabilitas turunnya pergerakan yield SBN 10 tahun dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel BI rate, defisit anggaran, dan kepemilikan asing di dalam pasar modal. Nah, sementara itu sisa varian sebesar 46,17% dijelaskan oleh variabel-variabel makroekonomi eksogen lainnya di luar pengamatan model ini. Nah, jadi ini adalah hasil uji Ifuse dan juga statanya. Nah, untuk memastikan validitas ilmiah dari hasil regresi ini, saya menerapkan prosedur robustness check dengan membandingkan luaran hasil estimasi dua perangkat lunak ekonometrika yang berbeda, yaitu Ifuse pada sebelah sini dan SATA pada panel sebelah kanan. Nah, dapat kita perhatikan pada bahwa kedua program ini menghasilkan parameter angka yang identik secara presisi. Nah, nilai estimasi untuk konstanta beta 0 secara konsisten berada di angka 1,485902 ini. Nah, koefisien OOB beta 1 tercatat sebesar 0,834997 dengan disit status sebesar 0,834997. Ini identik sama persis. Kemudian untuk koefisien defisit anggaran sebesar min 0,143560, sedangkan di stata juga sebesar min 0,1435597. Nah, untuk beta 3 nya ini sebesar 0,5382. Nah, sedangkan stata adalah 0,0538. Nah, jadi persamaan regresi yang terbentuk dari hasil komputasi ini yaitu Y sama dengan 1,485902 ditambah 0,834997 BI rate dikurang dengan 0,14560 defisit anggaran ditambah dengan 0,053832 dan kepemilikan asing ditambah dengan error. Nah, melalui persamaan ini interpretasi ekonominya adalah jika variabel lain diasumsikan konstan setiap terjadi kenaikan suku bunga acuan BI rate sebesar 1%, maka akan direspon oleh kenaikan yield SBN 10 tahun sebesar 0,83. Konsistensi hasil hitungan yang mutlak dan identik hingga sekian angka di belakang desimal antara Ifuse dan stata ini membuktikan bahwa draft model regresi dalam penelitian ini bersifat kokoh dan terbebas dari bias teknis. Nah, selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik, yaitu normalitas dan multikolinearitas. Nah, untuk menjamin bahwa parameter estimator yang dihasilkan untuk memenuhi kriteria Blue
Model regresi ini wajib lolos dari serangkaian uji asumsi klasik. Nah, pada slide ini dipaparkan dua pengujian awal, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Nah, yang pertama ini uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi ini berdistribusi normal, yang merupakan prasyarat agar pengujian hipotesis T dan F dinyatakan valid. Nah, pada program IFUS ini pengujian menggunakan metode Jark-Webera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,97973. Nah, pada program Stata menggunakan metode Shapiro-Wilk menghasilkan probabilitas lebih besar dari Z sebesar 0,87264. Nah, kedua nilai probabilitas dari IFUS maupun Stata berada jauh di ambang batas signifikasi 0,05 berdasarkan kaidah statistik. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H-nya juga ditolak. Nah, dengan demikian secara empiris residual model ini dinyatakan sah dan berdistribusi normal. Nah, kemudian analisis mendalam uji multikolinearitas. Nah, jadi uji multikolinearitas ini digunakan untuk memastikan tidak adanya korelasi linear yang tinggi antar variabel independen di dalam model. Nah, pengujian ini diukur menggunakan parameter variance inflation factor. Berdasarkan indikator pada IFUS, nilai center FIF untuk BI rate adalah 1,25 dan juga defisit anggaran sebesar 1,09 dan kepemilikan asing sebesar 1,20. Nah, berdasarkan ketentuan ekonometrika, jika nilai FIF berada di bawah angka 10, maka model dinyatakan bebas dan dari gejala multikolinearitas. Nah, karena seluruh model nilai FIF ini jauh di bawah 10, keputusannya adalah H0 ditolak dan HA-nya ditolak. Nah, kesimpulannya, model regresi ini sepenuhnya bersih dari masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas atau rule of thumb. Jadi uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada seluruh peralatan. Model yang baik mensyaratkan kondisi homoskedastisitas. Nah, pada IFUS pengujian melalui metode Burst-Pagan-Godfrey menghasilkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,23 2305. Kemudian pada stata pengujian melalui Burst-Pagan juga menghasilkan probabilitas lebih besar daripada Chi-square, yaitu sebesar 0,4400. Kemudian ada karena nilai probabilitas dari kedua software ini secara konsisten berada di atas 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H-nya ditolak. Nah, hal ini membuktikan bahwa varian data bersifat stabil dan model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian ada analisis uji mendalam melalui uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Pada IFUS pengujian Burst-Godfrey serial correlation atau LMTS hingga 2 log menghasilkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,4639. Kemudian
0,4635 ya. Kemudian pada program startup pengujian disinkronkan dengan melihat probabilitas uji lab pertama yang menghasilkan angka 0,2178. Nah, karena seluruh nilai probabilitas yang dihasilkan berada di atas alfa 0,05, maka putusannya adalah 0 ditolak dan hanya juga ditolak. Nah, model regresi ini dinyatakan bersih dan terbebas dari gangguan autokorelasi serial. Jadi dengan lolosnya seluruh pengujian prasyarat statistik ini, maka model OLS dalam draft proposal ini telah terbukti secara sah memenuhi kriteria Blue. Oleh karena itu, seluruh koefisien regresi dinyatakan valid dan tidak bias untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Nah, kemudian mari kita telah implikasi ekonomi dan temuan statistik tersebut. Dan pertama, signifikansi positif dari BI rate mengkonfirmasi berjalannya saluran transmisi moneter di Indonesia selaras dengan teori ekspektasi suku bunga atau teori ekspektasi. Nah, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan jangka pendek, pelaku pasar obligasi akan menerobos dengan menuntut premium imbal hasil yang lebih tinggi pada instrumen jangka panjang guna mengompensasi biaya modal. Nah, kedua, tidak signifikannya variabel defisit anggaran mencerminkan tingginya kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah. Nah, kebutuhan ketat terhadap undang-undang yang membatasi defisit di bawah 3%, PDB berhasil menjaga ekspektasi positif pasar. Nah, sehingga kekhawatiran akan terjadi persaingan di likuiditas atau crowding out effect secara empiris tidak terbukti. Nah, ketiga, tidak signifikannya variabel kepemilikan asing menjadi bukti keberhasilan agenda pendalaman pasar keuangan domestik financial deepening. Ketika terjadi aliran modal keluar atau capital outflow, stabilitas yield SBN tidak terdistorsi secara ekstrim karena posisi investor asing langsung digantikan oleh investor institusional dalam negeri yang bertindak sebagai penyerap guncangan atau shock absorber yang kokoh. Nah, kemudian sebagai kesimpulan akhir, BI rate bertindak sebagai determinan utama yang mengendalikan pergerakan yield SBN 10 tahun, sementara pengelolaan fiskal yang prudent serta pendalaman pasar domestik sukses memitigasi risiko dari gelojak defisit anggaran maupun volatilitas investor asing. Nah, jadi rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah untuk Bank Indonesia diharapkan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang transparan serta memperkuat strategi forward guidance guna memitigasi ketidakpastian. Untuk Kementerian Keuangan penting untuk terus menjaga kedisiplinan fiskal dan mengoptimalkan strategi penentuan waktu timing penerbitan SBN agar beban bunga utang tetap efisien. Kemudian bagi otoritas terkait, sinergi bauran kebijakan atau policy mix perlu diperkuat untuk mendorong perluasan basis investor lokal sebagai pilar utama stabilitas likuiditas nasional. Nah, sebagai saran akademis untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model dengan memasukkan variabel risiko global seperti Fed Fund Rate atau VIX Index serta mempertimbangkan model dinamik seperti ARDL atau FECM. Demikian pemaparan proposal. Akhir saya, masukan dan kritik saya terima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.